Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA Endun bersama AA Endun. Kalian pasti pernah melihat salah satu dari cuplikan video tadi kan? Mereka disebut karakter atau orang-orang yang sangat beruntung, seolah keberuntungan mengejar hidupnya. Jika kita lihat sehari-hari, pasti kita juga pernah melihat dan berpikir, kenapa sih kok ada orang yang seolah-olah hidupnya beruntung terus dan yang lainnya seolah hidupnya sial terus. Atau bahkan teman-teman sendiri mengalaminya, merasa hidupnya sangat beruntung, atau malah sebaliknya, merasa hidupnya sangat sial. Ada sebuah pernyataan yang sangat menarik. Kunci sukses itu bukan kerja keras, melainkan kebetulan atau keberuntungan. Ini menarik karena kesannya kayak melawan prinsip hidup konvensional yang selalu bilang kerja keras adalah kunci sukses. Seorang pakar neuroscience, Dr. Ryu Hasan, menurutnya kesuksesan tak lebih dari sekedar kebetulan atau bisa disebut keberuntungan. Ia menolak mentah-mentah gagasan bahwa kesuksesan berasal dari kerja keras, sebab banyak juga orang susah yang selalu bekerja keras tapi tak pernah sukses. Lebih menariknya lagi, jika kita lihat ternyata orang-orang sukses itu banyak yang karena kebetulan. Contoh, Newton berhasil menemukan hukum gravitasi karena tidak sengaja melihat apel jatuh. Lalu ada saus tiram pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Lee Kum Seong saat memasak sup tiram di restorannya, Tiongkok. Lalu ada juga penisilin ditemukan karena Alexander Fleming lupa membersihkan labnya. Post-it notes itu ditemukan atau diciptakan dari kegagalan membuat lem super kuat. Bahkan Google dulunya cuma proyek iseng dua mahasiswa Stanford. Semuanya tidak terlepas dari yang namanya keberuntungan. Menariknya lagi, ternyata menurut penelitian, orang-orang sukses ini memiliki pola yang sama. Jadi, apakah orang-orang itu memang terlahir dengan keberuntungan? Atau mereka membuat keberuntungannya sendiri? Menariknya, ternyata secara ilmiah keberuntungan itu bisa dibentuk atau diciptakan. Dan hal ini sudah diterapkan kepada orang-orang yang selalu sial dalam hidupnya, sehingga orang-orang ini berubah menjadi beruntung. Nah, apa saja kunci untuk mengaktifkan keberuntungan kita? Dalam video Andun kali ini, kita akan bahas kunci untuk menjadikan diri kita menjadi beruntung atau mengundang keberuntungan untuk senantiasa mengikuti kita. Buat yang merasa hidupnya selalu sial, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, yuk komen, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Pada awal tahun 2000-an, Dr. Richard Wiseman, seorang profesor psikologi di University of Hertfordshire di Inggris, melakukan penelitian tentang keberuntungan dengan pendekatan psikologi eksperimental. Dia melihat kenapa beberapa orang tampaknya lebih beruntung daripada yang lain. Dia ingin mengetahui apakah keberuntungan adalah murni kebetulan atau ada faktor psikologis yang mempengaruhinya. Wiseman akhirnya mengumpulkan lebih dari 400 orang yang menganggap diri mereka beruntung atau tidak beruntung. Mereka diberi kuesioner untuk menilai kepribadian, pola pikir, dan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hasil awal menunjukkan bahwa orang yang merasa beruntung memiliki pola pikir dan perilaku yang berbeda dibandingkan yang merasa tidak beruntung. Tahap selanjutnya, Wiseman melakukan eksperimen koran dan peluang. Ia ingin menguji bagaimana cara orang beruntung dan tidak beruntung memperhatikan peluang. Para peserta diberikan sebuah koran dan diminta menghitung jumlah iklan di dalamnya. Di tengah koran itu, Wiseman menyisipkan sebuah iklan besar bertuliskan, "Berhenti menghitung, ada 43 iklan di koran ini, laporkan ke peneliti dan dapatkan 250 euro." Hasilnya, orang beruntung lebih sering memperhatikan iklan itu dan segera melaporkannya. Orang tidak beruntung terlalu fokus menghitung sehingga tidak melihat iklan tersebut. Selanjutnya, Wiseman melakukan studi jangka panjang, yaitu melatih keberuntungan. Dia ingin melihat apakah keberuntungan bisa dilatih. Peserta yang menganggap dirinya tidak beruntung diberi latihan mental dan kebiasaan seperti orang-orang yang beruntung. Yang hasilnya ternyata setelah beberapa minggu, 80% peserta merasa lebih beruntung. Mereka melaporkan lebih banyak keberuntungan dalam pekerjaan, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Apa saja yang dilatih atau diajarkan atau dibiasakan pada orang-orang yang merasa selalu sial ini? Dalam bukunya The Luck Factor, Wiseman mengidentifikasi 4 prinsip utama yang membuat seseorang lebih beruntung. Yang pertama, membuka diri terhadap peluang baru.
Orang yang beruntung lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Mereka sering mencoba hal-hal baru dan bertemu orang-orang baru, sehingga meningkatkan kemungkinan menemukan peluang baik. Orang yang tidak beruntung cenderung terlalu fokus pada satu jalur dan tidak memperhatikan kesempatan di sekelilingnya. Sebagai contoh, ada dua orang menghadiri acara networking. Yang satu hanya berbicara dengan orang yang sudah dikenalnya, sementara yang lain berbicara dengan orang baru. Yang kedua lebih mungkin menemukan peluang baru, misalnya tawaran pekerjaan atau bisnis, karena lebih banyak berinteraksi atau membuka peluang dibandingkan yang pertama. Kedua, menggunakan intuisi dengan bijak. Orang beruntung lebih mempercayai firasat mereka dan memiliki kebiasaan refleksi yang baik. Mereka sering mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau insting yang telah diasah melalui pengalaman. Mereka juga lebih sering meluangkan waktu untuk berpikir dan mengevaluasi pilihan sebelum bertindak. Sebagai contoh, seorang investor saham sukses sering merasa bahwa sebuah saham akan naik setelah mengamati pola pasar. Meskipun secara teknis analisanya belum lengkap, namun dia merasa yakin bahwa saham ini akan naik setelah dia mengamati pola pasarnya. Ketiga, berpikir positif dan mengubah kemalangan jadi keberuntungan. Orang beruntung melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Jika mengalami kemalangan, mereka tidak langsung menyerah, tapi mencari cara untuk mengubah situasi menjadi peluang baru. Mereka lebih resilient atau tahan banting dan cepat bangkit dari kegagalan. Sebagai contoh, seorang pebisnis gagal dalam usaha pertamanya. Alih-alih dia menyerah, dia menggunakan pengalaman itu untuk memulai bisnis baru yang lebih sukses. Keempat, mengharapkan keberuntungan. Ekspektasi positif dapat menciptakan efek psikologis yang menarik keberuntungan. Orang yang percaya diri dan optimis cenderung lebih proaktif dalam mengejar peluang. Mereka juga lebih menarik bagi orang lain, sehingga lebih sering mendapatkan bantuan atau rekomendasi. Sebagai contoh, dua orang melamar pekerjaan, yang satu masuk wawancara dengan percaya diri dan optimisme, sementara yang lain pesimisme dan gugup. Pewawancara pasti akan lebih cenderung memilih kandidat yang pertama. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Karena keterbatasan waktu atau durasi, dalam video ini Andun hanya akan menginformasikan cara melatih membuka diri terhadap peluang baru menurut Dr. Richard Wiseman. Caranya adalah yang pertama, ubah rutinitas harian karena peluang sering muncul saat kita melangkah keluar zona nyaman. Caranya sesimpel, coba rute berbeda saat pergi bekerja, duduk di tempat yang berbeda saat makan siang, kunjungi tempat baru atau acara yang belum pernah teman-teman hadiri, dan berinteraksi dengan orang di luar lingkaran pertemanan atau di luar profesi kita. Lalu yang kedua, latihan acak atau fortune exercise atau melatih spontanitas dan fleksibilitas. Caranya, setiap minggu coba sesuatu yang benar-benar baru. Misalkan makanan baru, hobi baru, aktivitas baru. Lalu coba juga ambil majalah atau koran secara acak. Lalu baca artikel yang biasanya tidak teman-teman minati. Dan terakhir, ajak ngobrol satu orang asing setiap minggunya. Ketiga, kembangkan loose attention, karena orang beruntung seringkali tidak terlalu fokus pada satu tujuan saja. Caranya, saat sedang dalam tugas tertentu, luangkan waktu untuk melihat sekeliling dan memperhatikan hal-hal di luar target utama. Jangan terlalu obsesif mengejar satu jalur karir atau strategi bisnis, dan biarkan diri teman-teman melenceng sedikit dari rencana, karena peluang kadang datang dari arah yang tidak terduga. Lalu keempat, latih sosialisasi acak, karena orang beruntung sering mendapat peluang dari orang lain, bahkan yang tidak terlalu dekat hubungannya. Caranya, datang ke acara sosial atau komunitas baru secara rutin. Mulai percakapan ringan dengan orang baru tanpa perlu berekspektasi. Dan terakhir, gunakan koneksi lemah atau weak ties untuk membuka jalur baru dalam karir atau ide. Misalkan kenalan lama atau teman dari teman dan ya lain-lain sebagainya lah. Dan yang terakhir, tuliskan peta petualangan pribadi. Buat catatan berisi hal-hal seperti topik yang teman-teman sukai tapi belum pernah dikejar atau dikerjakan, orang yang menarik untuk diajak diskusi atau kerjasama, dan catat juga acara, tempat, atau komunitas yang ingin dicoba atau didatangi.
Nah, itulah teman-teman beberapa pembahasan mengenai luck factor atau faktor keberuntungan. Jadi, keberuntungan bukan sekedar kebetulan, tetapi bisa diciptakan dengan pola pikir dan kebiasaan yang tepat. Dengan kata lain, kesuksesan bukan hanya soal kerja keras atau keberuntungan semata, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan dan menangkap peluang dalam hidup. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.